Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota saya Nuri Septiani Rosmiati, rekan saya Indri Nur Septianti dan juga Hilma Zaina Nur Fauzi akan menjelaskan materi mengenai anak berbakat. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari anak berbakat. Menurut United States Office of Education, anak berbakat adalah anak yang dapat membuktikan kemampuan berprestasinya yang tinggi dalam bidang-bidang seperti intelektual, kreatif, artistik, kapasitas kepemimpinan, atau akademik spesifik, dan mereka yang membutuhkan pelayanan atau aktivitas yang tidak sama dengan yang disediakan di sekolah, sehubungan dengan penemuan kemampuan-kemampuannya. Selanjutnya, keberbakatan dan keunggulan dalam kinerja mempersyaratkan dimilikinya 3 klaster ciri-ciri yang saling terkait, yaitu kemampuan umum atau kecerdasan di atas rata-rata, kreativitas, dan pengikatan diri terhadap tugas sebagai motivasi internal cukup tinggi. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, ketiga dari karakteristik tersebut perlu untuk ditumbuh kembangkan dalam 3 lingkungan, yaitu pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan menurut Depdiknas tahun 2003, anak berbakat itu adalah mereka yang oleh psikolog dan atau guru diidentifikasi sebagai peserta didik yang telah mencapai prestasi memuaskan dan memiliki kemampuan intelektual umum yang berfungsi pada tahap cerdas, kreativitas yang memadai, dan keterikatan pada tugas yang tergolong baik. Selanjutnya adalah klasifikasi anak berbakat. Anak yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, seperti dikemukakan oleh Sutratina Tirtonegoro pada tahun 1984, yaitu superior, gifted, dan jenius. Ketiga kelompok anak tersebut memiliki peringkat ketinggian inteligensi yang berbeda. Yang pertama akan saya bahas yaitu jenius. Anak jenius itu merupakan anak yang memiliki kecerdasan luar biasa, sehingga dapat menciptakan sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Intelijensi quotientnya atau biasa kita sebut IQ itu berkisar antara 140 sampai 200. Anak jenius ini memiliki sifat-sifat positif. Di antaranya yaitu seperti daya abstraksinya baik sekali, terus mempunyai banyak ide, sangat kritis, kreatif, suka menganalisis, dan sebagainya. Di samping memiliki sifat-sifat positif, anak jenius ini juga memiliki sifat negatif, di antaranya seperti lebih cenderung hanya mementingkan dirinya sendiri atau egois. Kemudian temperamennya tinggi sehingga cepat bereaksi atau emosional. Kemudian tidak mudah bergaul dan senang menyendiri karena sibuk melakukan penelitian dan tidak mudah menerima pendapat dari orang lain. Selanjutnya adalah gifted. Nah, anak ini disebut juga gifted and talented, adalah anak yang tingkat kecerdasan atau IQ-nya itu antara 125 sampai dengan 140. Di samping memiliki IQ tinggi, juga bakatnya yang sangat menonjol seperti bakat seni musik, drama, dan ahli dalam memimpin masyarakat. Anak gifted diantaranya memiliki karakteristik seperti mempunyai perhatian terhadap sains, serba ingin tahu, imajinasinya kuat, dan senang membaca dan senang akan koleksi. Kemudian yang ketiga adalah superior. Nah, anak superior tingkat kecerdasannya itu berkisar antara 110 sampai dengan 125, sehingga prestasi belajarnya cukup tinggi. Anak superior ini memiliki karakteristik seperti dapat berbicara lebih dini, dapat membaca lebih awal, dapat mengerjakan pekerjaan sekolah dengan mudah, dan dapat perhatian dari teman-temannya. Kemudian secara umum hampir semua pendapat itu sama bahwa anak berbakat memiliki kemampuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab dari keberbakatan anak. Yang pertama adalah faktor genetik dan biologis lainnya. Pendapat bahwa intelijensi dan kemampuan yang berkualitas adalah diturunkan kurang dapat diterima di masyarakat yang memandang bahwa semua orang itu sama. Penelitian dalam genetika perilaku menyatakan bahwa setiap jenis dalam perkembangan perilaku dipengaruhi secara signifikan melalui gen atau keturunan.
Namun, demikian faktor biologis juga tidak dapat diingkari. Faktor biologis yang belum bersifat genetik yang berpengaruh pada intelijensi adalah faktor gizi dan juga neurologik. Kekurangan nutrisi dan gangguan neurologik pada masa kecil dapat menyebabkan keterbelakangan mental. Studi dari teman terhadap orang-orang yang memiliki IQ tinggi menunjukkan keunggulan fisik seperti tinggi, berat, daya tarik, dan kesehatan dibandingkan mereka yang intelijensinya lebih rendah. Penekanannya adalah individu tidak mewarisi IQ atau bakat. Yang diwariskan adalah sekumpulan gen yang bersama dengan pengalaman-pengalaman akan menentukan kapasitas dari intelijensi dan kemampuan-kemampuan lainnya. Kemudian, selain faktor genetik dan biologis lainnya, yang menjadi faktor penyebab keberbakatan anak adalah faktor lingkungan. Stimulasi, kesempatan, harapan, tuntutan, dan imbalan akan berpengaruh pada proses belajar seorang anak. Penelitian tentang individu-individu berbakat yang sukses menunjukkan masa kecil mereka di dalam keluarga memiliki keadaan seperti berikut. Yang pertama adalah adanya minat pribadi dari orang tua terhadap bakat anak dan memberikan dorongan orang tua sebagai panutan. Kemudian ada dorongan dari orang tua untuk menjelajah. Selanjutnya adalah pengajaran bersifat informal dan terjadi dalam berbagai situasi. Proses belajar awal lebih bersifat eksplorasi dan bermain. Kemudian, keluarga berinteraksi dengan tutor atau mentor. Dan selanjutnya adalah ada perilaku-perilaku dan nilai yang diharapkan berkaitan dengan bakat anak dalam keluarga. Selanjutnya adalah orang tua menjadi pengamat latihan-latihan, memberi pengarahan bila diperlukan, memberikan pengukuran pada perilaku anak yang dilakukan dengan terpuji dan memenuhi standar yang ditetapkan. Selanjutnya adalah orang tua mencarikan instruksi dan guru khusus bagi anak. Dan juga orang tua mendorong keikutsertaan anak dalam berbagai acara positif di mana kemampuan anak dipertunjukkan pada halayak ramai. Anak-anak yang disadari memiliki potensi perlu dikembangkan, perlu memiliki keluarga yang penuh rangsangan, pengarahan, dorongan, dan imbalan-imbalan untuk kemampuan mereka. Penelitian lain menunjukkan bahwa kelompok budaya atau etnik tertentu menghasilkan lebih banyak anak-anak berbakat walaupun tingkat sosial ekonominya berbeda. Hal ini dikaitkan dengan mobilitas sosial dan nilai yang tinggi pada prestasi di dalam bidang-bidang tertentu yang ada dalam kelompok budaya dan etnik tertentu yang menjadi kontribusi dalam keberbakatan. Jadi, lingkungan itu memiliki pengaruh yang banyak terkait bagaimana genetik anak diekspresikan dalam kesehariannya. Faktor keturunan lebih menentukan rentang di mana seseorang akan berfungsi, dan faktor lingkungan menentukan apakah individu akan berfungsi pada pencapaian lebih rendah atau lebih tinggi dari rentang tersebut. Selanjutnya, saya Indri akan menjelaskan materi tentang karakteristik anak berbakat. Nah, apabila dilihat dari kemampuan-kemampuan yang membedakan mereka dari anak-anak sebayanya, maka kita akan menemukan karakteristik-karakteristik berikut pada anak berbakat. Pertama, karakteristik kognitif. Nah, ciri-cirinya anak berbakat itu memiliki kualitas yang luar biasa dalam informasi, ingatan yang kuat, dan kebiasaan perubahan minat dan keinginan kemampuan menghasilkan ide-ide dan solusi yang asli. Lalu, karakteristik bahasa. Nah, anak berbakat ini memiliki kemampuan verbal, lalu perkembangan pada pengenalan bahasa dan penulisan bahasa sangat baik dan tidak kebal untuk keretakan kekurangan integrasi di antara pikiran dan badan. Selanjutnya, karakteristik afektif. Anak berbakat ini mampu mengenali dirinya dengan baik, dia gigih, memiliki kepekaan yang tinggi, dan memiliki tingginya kesadaran yang tinggi, juga memiliki harapan yang tinggi, dan kemampuan tingkat perkembangan moral yang baik. Lalu, tentang upaya penanganan anak berbakat. Nah, ada dari orang tua dan dari sekolah. Pertama, dari orang tua. Yang pertama adalah
Kebebasan. Orang tua itu sebaiknya memberikan kebebasan pada anak, tidak terlalu otoriter, tidak selalu mau mengawasi anak, dan tidak terlalu membatasi kegiatan anak. Mereka juga tidak terlalu cemas mengenai anak mereka. Yang kedua ada respect. Orang tua itu hendaknya menghormati anak-anak mereka sebagai individu, percaya akan kemampuan mereka dan menghargai keunikan mereka. Dengan sikap seperti ini, anak-anak akan secara alami mengembangkan kepercayaan diri untuk berani melakukan sesuatu yang orisinil. Lalu yang ketiga, kedekatan emosional yang sedang. Kreativitas anak itu akan terhambat dengan suasana emosional yang mencerminkan rasa permusuhan, penolakan, dan sebagainya. Tetapi keterikatan emosional yang berlebihan juga tidak menunjang pengembangan kreativitas anak. Jadi anak itu perlu merasa bahwa ia diterima dan disayangi, tetapi sewajarnya saja, tidak tergantung kepada orang tua. Lalu yang keempat, prestasi bukanlah angka. Orang tua harus menghargai prestasi anak, mendorong anak untuk berusaha sebaik-baiknya menghasilkan karya, namun tidak perlu menekankan mereka untuk mendapatkan nilai bagus atau peringkat bagus gitu. Yang kelima, orang tua aktif dan mandiri. Orang tua itu adalah model bagi anak-anak mereka. Orang tua yang kreatif merasa aman dan yakin tentang diri sendiri, tidak memedulikan status sosial, dan tidak terlalu terpengaruh oleh tuntutan sosial. Yang keenam, menghargai kreativitas. Anak itu membutuhkan apresiasi atas segala pencapaian mereka, maka orang tua harus selalu mengapresiasi kreativitas mereka agar mereka tetap berkarya. Selanjutnya, dalam pihak sekolah. Jadi di sekolah itu, anak berbakat itu membutuhkan guru yang tidak sekedar baik, tetapi memahami bagaimana cara terbaik dan tepat untuk menangani anak berbakat. Anak berbakat itu memerlukan pendidikan yang berdiferensiasi, yaitu pendidikan yang sesuai dengan minat dan kemampuan intelektualnya. Melalui hal tersebut, maka keberbakatan anak itu akan muncul dengan sendirinya melalui prestasi dan karya-karya mereka. Selanjutnya, identifikasi anak berbakat. Nah, dalam penjaringan keberbakatan itu bisa menggunakan nominasi guru tentang kemajuan sehari-hari siswa. Namun bisa juga melalui penilaian beberapa mata pelajaran tertentu tergantung dari tujuan penjaringan. Penjaringan atau penyaringan dapat juga menggunakan tes psikologis yang didasarkan pada beberapa aspek tertentu. Tetapi yang paling penting harus diketahui untuk keperluan apa tes dilakukan. Nah, berikut ada alat yang dapat dipergunakan dalam melakukan identifikasi anak berbakat, diantaranya adalah pertama, kemampuan intelektual umum. Nah, pengukuran kemampuan intelektual umum itu diperoleh melalui pengukuran kekuatan otot, kecakapan gerak, sensitivitas terhadap rasa sakit, kecermatan dalam pendengaran dan penglihatan, perbedaan dalam ingatan, dan lain-lain, yang semua itu disebut tes mental. Lalu yang kedua, tes intelijensi umum. Nah, itu merupakan salah satu perkembangan yang amat penting dalam pengembangan pengukuran intelijensi adalah timbulnya skala Wechsler dalam mengukur perhitungan IQ yang menyimpang. Lalu yang ketiga, tes kelompok kontra tes individual. Nah, tes kelompok ini lebih banyak digunakan dalam sistem pendidikan, pelayanan pegawai, industri, dan militer. Nah, bentuk tes kelompok berbeda dari tes individual dalam menyusun item, dan kebanyakan itu menggunakan item pilihan ganda. Lalu yang keempat ada pengukuran hasil belajar. Nah, tes ini mengukur hasil belajar setelah mengikuti proses pendidikan gitu. Jadi penekanannya terutama pada apa yang dapat dilakukan individu saat itu setelah mendapatkan pendidikan tertentu. Lalu yang terakhir adalah tes hasil belajar individual. Nah, tes hasil belajar individual ini pada umumnya hasil belajar itu adalah tes kelompok yang dimaksud membandingkan kemajuan belajar antar individu sebaya. Namun, di sini hanya hasil individual saja. Di Indonesia sering menggunakan pengukuran acuan norma atau VAN dan pengukuran acuan kriteria atau PAK. Selanjutnya ada layanan pendidikan bagi anak berbakat. Yang pertama ada kurikulum. Kurikulum berdiferensiasi bagi anak berbakat mengacu pada penanjakan kehidupan mental melalui berbagai program yang akan menumbuhkan kreativitasnya serta mencakup berbagai pengalaman belajar intelektual pada tingkat tinggi. Dilihat dari kebutuhan perkembangan anak berbakat, maka kurikulum berdiferensiasi memperhatikan perbedaan kualitatif individu berbakat dari manusia lainnya. Dengan demikian, kurikulum pendidikan seyogianya bisa mengakomodasi dimensi vertikal maupun horizontal pendidikan anak. Secara vertikal, anak-anak
diarahkan untuk menyelesaikan pendidikannya lebih cepat. Secara horizontal disediakan program pengayaan di mana siswa berbakat dimungkinkan untuk menerima materi tambahan baik dengan tugas-tugas maupun sumber-sumber belajar tambahan, baik dengan tugas-tugas maupun sumber-sumber belajar tambahan. Dua, model pembelajaran. Untuk pelayanan pendidikan terhadap anak berbakat ini ada beberapa model yang dapat digunakan, yaitu pengayaan, percepatan, dan segregasi. Pengayaan atau enrichment. Dalam model enrichment ini, anak mendapatkan pembelajaran tambahan sebagai pengayaan. Pengayaan ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu sebagai berikut: secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal, cara ini untuk memperdalam salah satu atau sekelompok mata pelajaran tertentu, dan secara horizontal anak diberi kesempatan untuk memperluas pengetahuan dengan tambahan atau pengayaan yang berhubungan dengan pelajaran yang sedang dipelajari. Percepatan atau acceleration. Secara konvensional, bagi anak yang memiliki kemampuan superior dipromosikan untuk naik kelas lebih awal dari biasanya. Segregasi. Anak-anak berbakat dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang disebut ability grouping dan diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan potensinya. Dalam layanan pendidikan bagi anak berbakat, khususnya pada jenjang sekolah dasar di Indonesia saat ini adalah sistem yang terpadu, yakni anak-anak berbakat masuk ke sekolah yang sama dan mereka diperlakukan dengan sistem pengajaran yang diindividualisasikan, yakni sistem yang memberikan perhatian secara individual kepada setiap siswa dalam kelas biasa. Dengan demikian, yang diperlukan dalam layanan pendidikan bagi anak berbakat, khususnya pada sekolah dasar, bukanlah sekolah, kelas, ataupun kurikulum khusus, melainkan modifikasi kurikulum dan sarana pendukungnya agar sesuai dengan kebutuhan anak-anak berbakat. Yang ketiga, model penilaian. Pada bagian-bagian identifikasi telah dikemukakan tentang penilaian anak berbakat. Pada bagian ini akan dikemukakan alat dan aspek penilaian. Proses penilaian pada anak berbakat sebetulnya tidak berbeda dari penilaian pada umumnya, namun karena pada cakupan kurikulum berbeda, maka akan berbeda dalam penerapan penilaian. Yang keempat, guru anak berbakat. Untuk menangani anak berbakat di sekolah dasar, tentunya membutuhkan guru-guru yang memiliki kemampuan yang khusus. Deskripsi kemampuan guru yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kematangan dan keamanan. Yang kedua, memiliki kreativitas dan fleksibilitas. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengindividualisasikan materi pelajaran. Yang keempat, memiliki kedalaman pemahaman. Selanjutnya, problem anak berbakat. Keberbakatan menimbulkan permasalahan bagi penyandangnya apabila mereka tidak memperoleh dukungan dan bantuan yang diperlukannya. Beberapa anak berbakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan dan memilih teman, memilih jurusan sekolah atau perguruan tinggi, dan akhirnya juga mengalami kesulitan dalam memilih karir. Beberapa alasan mengapa anak berbakat perlu diberikan pendidikan khusus. Yang pertama, keberbakatan muncul dari proses interaktif. Hal ini di mana tantangan dari rangsangan lingkungan membawa keluar kapasitas yang dimiliki diri sendiri dan memprosesnya. Yang kedua, sistem politik dan sosial kita bersandar pada prinsip demokratis. Jika sekolah menyediakan kesempatan pendidikan yang sama untuk semua anak, ini berarti mengingkari adanya hak perkembangan pendidikan yang cocok bagi anak berbakat. Yang ketiga, anak berbakat dapat segera menemukan gagasan dan minat mereka yang berbeda dari anak sebayanya. Yang keempat, jika pendidik mempertimbangkan kebutuhan anak berbakat dan mendesain program pendidikan yang memenuhi kebutuhannya, maka siswa akan menunjukkan prestasi dan perkembangannya yang luar biasa sesuai dengan rasa kompetisi dan kesehatan mentalnya. Yang kelima, kontribusi anak berbakat pada masyarakat berada pada seluruh aspek kehidupan. Dan proporsional dalam keseluruhan, masyarakat akan banyak membutuhkan siswa seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.